Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Chandrika Kusuma-Stuti, NIM di 100190385, kelas E. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya. Jurnal yang pertama yaitu pencarian, pembelian, dan kepuasan dalam lingkungan multisaluran, bagaimana perangkat seluler mengubah perilaku konsumen. Yang pertama yaitu pengantar. Konsumen semakin berkonsultasi dengan ponsel cerdas mereka untuk membuat keputusan sehari-hari, dan ini telah menarik perhatian akademisi dan industri. Saluran seluler, online konvensional, dan offline berbeda dalam hal manfaat dan biaya yang dirasakan. Saluran seluler memungkinkan konsumen untuk mengambil tindakan segera dan menjalankan pencarian kapanpun mereka inginkan, mempelajari, menemukan, dan membeli produk. Pencarian seluler sedang dilakukan dan mencari pemikiran harapan yang tinggi seperti kebutuhan akan informasi segera dan kesabaran yang rendah. Sedangkan untuk pencarian desktop, sebaliknya, cenderung panjang dan terperinci, dan konsumen paling sering harus mengisi formulir web dan menunggu seseorang untuk menghubungi mereka. Perbedaan dalam manfaat dan biaya yang dirasakan ini menunjukkan bahwa setiap saluran menawarkan nilai yang unik. Yang kedua yaitu metode. Jurnal yang pertama ini menggunakan data survei dari sampel konsumen Amerika Serikat, menemukan efek hambatan perangkat seluler pada komputer tidak mengubah hubungan substitusi tradisional antara komputer dan toko selama pencarian. Yang ketiga yaitu hasil. Hasil dari jurnal yang pertama yaitu menemukan bahwa keuntungan untuk mencari di saluran secara positif terkait dengan kepuasan pembelian. Secara literatur yang ada dan yang mendukung premis bahwa kepuasan pengalaman pelanggan di toko memiliki dampak langsung pada kemungkinan kunjungan kembali ke toko offline dan toko online. Temuan baru dalam hal ini membentuk hubungan positif antara keuntungan untuk mencari di saluran dan kepuasan pembelian di saluran, sehingga memperluas temuan dari penelitian ini. Yang keempat adalah diskusi. Menguji perilaku pencarian konsumen, pemilihan saluran pembelian, dan kepuasan dengan saluran pembelian dalam lingkungan multisaluran. Membandingkan saluran seluler baru dengan saluran web tradisional offline dan konvensional. Pertama, kami menemukan bahwa manfaat yang dirasakan dari saluran pencarian lebih penting bagi konsumen daripada biaya yang dirasakan saat mencari saluran. Efek sendiri dari manfaat yang dirasakan positif di ketiga saluran pencarian, sedangkan efek sendiri dari biaya sendiri yang dirasakan tidak signifikan sama sekali. Kedua, efek saling dari manfaat yang dirasakan antara komputer dan toko adalah negatif, dan dengan demikian tetap sama seperti yang ditunjukkan dalam literatur pencarian yang ada. Selain itu, kami adalah yang pertama menemukan bahwa manfaat yang dirasakan dari penelusuran seluler memicu penelusuran komputer. Ketiga, yang menarik hasil efek
silang dari biaya yang dirasakan, menyiratkan bahwa biaya yang dirasakan dari pencarian toko meningkatkan pencarian seluler, dan bahwa biaya yang dirasakan dari pencarian seluler meningkatkan pencarian komputer. Jurnal kedua yaitu multi saluran dari penekanan pada perilaku konsumen hingga dampak organisasi, survei biblioterik, dan perspektif pemasaran. Yang pertama yaitu pengantar. Memahami perilaku konsumen telah menjadi topik ambisi besar dalam konteks organisasi. Berdasarkan premis ini, perusahaan berusaha memahami jalur mana yang diambil konsumen untuk mendapatkan pengalaman berbelanja terbaik, karena ada beberapa cara yang mereka gunakan untuk memperoleh informasi tentang produk, sehingga keputusan pembelian. Untuk tujuan ini, perusahaan menyediakan saluran akses yang berbeda ke produk. Apakah aplikasi ini ada di perangkat seluler, toko virtual, toko fisik, dan yang lainnya. Perusahaan berusaha untuk membedakan dari mana mereka di pasar, menunjukkan strategi operasional mereka. Yang selanjutnya adalah metode. Penelitian ini menggunakan teknik metode kuantitatif dan statistik. Hal ini untuk mengukur indeks produksi dan penyebaran pengetahuan ilmiah. Di sisi lain, tinjauan sistematis digunakan selain bibliometrik untuk membantu dalam pemahaman data dan memperdalam analisisnya. Juga suatu bentuk penelitian yang menggunakan literatur tentang topik tertentu sebagai sumber data. Juga bisa diartikan untuk tinjauan sistematis sangat berguna untuk mengintegrasikan informasi dari serangkaian studi yang dilakukan secara terpisah. Selanjutnya yaitu hasil. Dari review jurnal kedua ini, hasilnya menunjukkan bahwa pada platform digital dimungkinkan untuk menyediakan pengalaman pelanggan yang lebih baik, serta memvisualisasikan dari dan merekam perjalanan pelanggan dengan baik. Dalam konteks retail ini, toko fisik juga memainkan peran kunci di mana apa yang dapat dianggap sebagai sumber biaya operasional ternyata menjadi aset penting dalam pemasaran. Oleh karena itu, artikel ini yang diteliti menyajikan beberapa indikasi penelitian masa depan yang sangat relevan. Ini perlu membantu perusahaan mengidentifikasi saluran yang digunakan konsumen. Indikasi tersebut juga mengarah pada penelitian yang bertujuan untuk memahami saluran mana yang perlu mendapat perhatian lebih baik dan saluran mana yang tidak lagi dapat digunakan. Jika ada, secara strategis pengecer perlu memahami kemana konsumen pergi dalam perjalanan mereka untuk menerapkan tindakan mereka dengan benar, sehingga meningkatkan efisiensi mereka dalam kaitannya dengan integrasi pelanggan. Diskusi. Penelitian ini mengusulkan bahwa penelitian masa depan di bidang pemasaran harus mengatasi masalah yang akan membantu mereka dalam memahami perilaku konsumen selama perjalanan belanja mereka, terutama melalui studi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen selama perjalanan belanja ini.
Karena memahami cara dia berinteraksi dengan konsumen perusahaan di setiap titik sentuh sangat penting. Ini dapat mengungkapkan informasi bahwa kunci dari kesuksesan bisnis dalam format retail ini adalah semacam itu membantu dalam penerapan strategi organisasi terbaik dan paling efektif untuk beroperasi di lingkungan yang kompleks dan menantang. Sampaikan apakah ada kaitannya di antara kedua artikel yang kamu pilih. Apakah membicarakan tentang hal yang sama atau membicarakan hal yang sama tapi dari sudut pandang yang berbeda? Apakah menemukan hasil yang sama namun berlawanan? Menurut saya, pada jurnal yang saya review di atas terdapat perbedaan di metode penelitian, cara penyajian dalam jurnal, dan yang dibahas ada sedikit perbedaan. Menurut saya hasilnya serupa karena sama-sama membahas tentang bagaimana perkembangan pemasaran dan bagaimana mengembangkan pemasaran di masa yang mendatang sesuai dengan kepuasan pembelian pelanggan. Ide penelitian yang saya dapatkan dari jurnal yang pertama yaitu mengetahui penggunaan saluran pencarian, pemilihan saluran pembelian, dan tingkat kepuasan dengan saluran pembelian akhir. Penelusuran dan konversi seluler melalui aplikasi seluler merupakan area penting untuk penelitian di masa mendatang. Sedangkan untuk jurnal kedua yaitu penelitian yang berbeda menurut saya karena menggunakan pendekatan campur yaitu secara kuantitatif dan kualitatif untuk metode pengambilan datanya. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.